Selamat pagi semuanya, kembali lagi. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang masalah persampahan lagi ya. Jadi kita akan mulai dari ini ada judulnya. Ini merupakan salah satu tulisan dari teman saya. Jadi saya nggak cantumkan namanya di sini. Jadi dia menulis tentang artikel yang berjudul Melek Sampah Saat Berwisata Alam. Ya, ini sering terjadi memang. Dan terjadi di mana kita masih sering mengabaikan bahwa saat kita berwisata itu kita harus membuang sampah pada tempatnya, tapi kita abaikan. Nah, di sini dia membahas bahwa hmm, ini pada masa new normal ya, berarti setelah pandemi yang kemarin yang telah new normal itu. Jadi di sini Indonesia itu kan merupakan negara yang dimana pariwisatanya saat ini sedang naik gitu, sedang diekspor habis-habisan sama pemerintah untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan devisa negara. Di lain sisi, di sini apakah tempat-tempat tersebut selain menjadi pendapatan dari daerah tersebut sebagai pendapatan negara juga, apakah tempat tersebut banyak sampah yang berserakan? Jadi ketika kita melihat langsung di tempat wisatanya tersebut, di situ kita bisa menyimpulkan bahwa apakah di tempat tersebut itu memang kebersihannya itu memang dijaga atau enggak, atau tidak pihak dari tempatnya itu atau pariwisata tersebut memang menyediakan fasilitas untuk membuang sampah yang memadai. Nah, di sini menurut dari UNEP, United Nations Environment Program, dia menyatakan bahwa wisatawan rata-rata itu menghasilkan 6 kali lebih banyak sampah saat mereka berlibur. Akibatnya, volume sampah akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisata pada satu destinasi wisata. Nah, dari sini kita bisa melihat atau mengambil kesimpulan bahwa dari setiap pariwisata yang ada di Indonesia itu pastinya akan menghasilkan yang namanya sampah dari setiap orang yang mengunjungi. Dan itu tergantung dari jumlah banyaknya wisatawan yang akan datang pada destinasi tersebut. Nah, dari pihak pariwisatanya, dia benar-benar nggak menyiapin fasilitas yang memadai untuk menampung semua jumlah sampah tersebut. Nah, terus kita lanjut. Uh, Seperti kita ketahui dewasa ini, Indonesia tampaknya benar-benar serius ingin menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penghasil devisa terbesar negara dengan terus mempromosikan sektor wisata Indonesia ke mata dunia. Benar banget, kita punya Labuan Bajo, kita punya Raja Ampat, Bali, dan masih banyak lain yang terkenal. Terus kita lanjut. Di sini ada sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020 tentang pedoman pengolahan sampah plastik di destinasi wisata bahari yang diharapkan mampu mengurangi dan mengelola sampah plastik di destinasi wisata bahari. Pertanyaannya di sini, apakah kita semua sudah melek sampah saat berwisata, atau masihkah dengan prinsip di mana wisatanya disitulah juga sampahnya? Jadi kesadaran diri sendiri bagi kita itu sangat penting, karena tanpa kesadaran diri sendiri maka semua peraturan akan sia-sia. Pokoknya semua sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang wisata alam itu akan sia-sia, guys.
Jadi jika kita ataupun dengan keluarga kita sedang mengunjungi tempat wisata atau dimanapun kita berada, terus kita melihat banyaknya sampah yang berserakan, ya itu sudah pasti bahwa orangnya sudah dia melek akan sampah saat berwisata gitu. Terus di sini dibahas lagi yang lebih parahnya itu adalah banyaknya sampah yang dibuang ke laut gitu. Kita bisa menemui kayak kemasan minuman, kantong plastik, puntung rokok, sampai kasur yang mendarat setelah berhari-hari atau berulang-bulan terapung-apung di laut. Nah, di sini ada satu kejadian di mana Pantai Kuta sejak 2012 dipenuhi sampah pada waktu-waktu tertentu. Sampah itu adalah kiriman dari laut dan muara sungai terdekat. Jadi akibat fenomena angin musim barat bertiup dari wilayah barat ke timur, setinggi apapun sampah yang menumpuk di Pantai Kuta, ternyata hanya 5% seluruh sampah yang ada di laut. Sedangkan 59%-nya berada di laut. Kalian bayangin ya. Jadi yang numpuk di Pantai Kuta itu cuma 5%-nya dari seluruh sampah yang ada di laut. Dan ini jenisnya sampah plastik. Nah, dampak dari sampah plastik ini dia menyebabkan banyak kita lihat berita paus terdampar dengan perut penuh sampah plastik. Bagaimana bisa terjadi? Karena mereka memakan sampah plastik tersebut dan kejadian ini pun berulang kali terjadi gitu. Karena pada umumnya paus sperma itu cara makannya bukan bukan gigit tapi dia menghisap air. Sehingga jadi plastik-plastik yang ada di sekitarnya itu ikut terisap dan masuk ke dalam perutnya dia gitu. Terus kita juga sering mendengar cumi-cumi dan kura-kura laut juga. Mereka itu rentan menelan tas plastik. Jadi tas plastik ini mereka kira itu adalah makanan mereka, yaitu yang bernama jellyfish. Mereka kira itu adalah makanan mereka dan tanpa mereka sadari mereka makan dan itu ternyata adalah plastik. Dan jika kondisi ini terus kita biarkan, maka pada tahun 2025 dari tiap 3 ton ikan akan ada 1 ton sampah plastik di laut. Dan akibatnya ekosistem laut jadi rusak dan alam lenyap. Wisata bahari pun akan tinggal cerita. Nah, itu tadi bahayanya sampah plastik, guys. Makanya jangan tukang buang sampah ke laut, ke sungai. Kamu buang sampah ke sungai itu berakhirnya nanti di lautnya. Nah, jadi yang dibutuhkan saat ini apa? Ya tentu kesadaran kita membuang sampah pada tempatnya. Kesadaran kita mengurangi penggunaan sampah plastik tersebut. Terus untuk dari pihak pariwisatanya lebih menyiapkan TPA-TPA yang sudah disiapkan. Dan dari yang dilihat pun juga ternyata masih ada juga beberapa destinasi alam yang bahkan belum punya bak sampah. Miris memang. Jadi dari pihak destinasi tersebut memang udah harus menyiapi tempat itu biar sampahnya itu nggak berceceran, nggak dibuang sembarangan gitu. Ya walaupun sebenarnya ada juga yang udah disediakan tapi tetap dia itu melek saat berwisata, dia tetap buang sampahnya sembarangan gitu. Dan orang kayak gitu banyak. Dan ini sumbernya diambil dari sini. Oke, terima kasih udah selesai. Ini artikel dia guys, jadi aku yang bahas melek melek sampah saat berwisata malam. Eh, melek sampah saat berwisata alam. Oke, jadi kalian aja. Jadi sampai sini aja membahas videonya tentang persampahan atau lingkungan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.